Sekarang perhatikan pesan Nabi yang dirangkum oleh Imam Muslim dalam hadis ini. Nanti antum terapkan dengan ustadz manapun ketika belajar, karena ini yang terbaik yang bisa kita ambil ya. Imam Muslim membuat sebuah bab, beliau sampaikan babul isnadi minad din. Babul isnad, bab belajar yang urutannya sesuai, sanadnya tersambung kepada Nabi itu ya. Babul isnad, isnad itu berasal dari kata sanad, yaitu runtutan informasi yang sampai pada sumbernya, pada sumber utamanya ya. Kalau di ilmu hadis itu, kalau disebutkan dengan sanad, riwayatnya harus sampai kepada Nabi SAW. Kalau kemudian Anda pelajari itu semua, belajar sesuai urutan ini sehingga sampai ke Nabi, ke sumber utamanya, sumber utama, maka pelajarannya disebut dengan isnad. Sekarang perhatikan beda antara belajar ad-din, belajar syariat agama kita, dengan pelajaran biasa ya. Imam Muslim memberikan pesan, semua pelajaran yang terkait agama kita, ad-din, itu mesti pastikan bersumber dari sumber yang tersambung kepada Nabi SAW. Babul isnadi, bab belajar tuntunan agama yang tersambung kepada Nabi SAW, referensinya minad din, itu termasuk yang terpenting dalam urusan agama kita. Jadi sama pentingnya dengan urusan ibadah. Antum mau sholat ya, misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, posisi paling kanan di pertengahan, ada perintah sholat, wa aqimus sholat, dan tunaikan sholat. Mustahil Anda bisa menunaikan sholat kalau tidak belajar dulu bagaimana cara sholat yang baik. Nah, ketika Anda ingin belajar sholat itu, maka pastikan cara belajar sholat Anda sesuai, tersambung sampai kepada Nabi SAW. Anda benar cara belajarnya, maka benar tuntunan agamanya. Tapi kalau salah cara belajar Anda, maka praktek sholat Anda pun akan keliru di sini ya. Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397, babul musyi fis shalah ya. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Perhatikan teman-teman, ini zaman Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala orang ini selesai salatnya, salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW tanpa jeda langsung berkata kepada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silahkan Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Silahkan Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Fa'ada sholatahu 3 marrat, maka kemudian ia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengucapkan kalimat yang sama, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sekarang perhatikan syahidnya. Faqala ya Rasulullah, maka orang ini berkata setelah salat yang ketiga kali, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, ini syahidnya. Alimni, tolong ajarkan saya. Tolong ajarkan saya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepada orang ini, "Idza qumta ila shalah, hey fulan, kalau salat kamu ingin sempurna, fa asbighul wudu, maka mulai dengan sempurnakan wudunya. Begini caranya. Tsumma istaqbilul qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, begini caranya." Kemudian diajarkan dari bertakbir sampai dengan salam. Kata para ulama hadis, orang ini diajarkan dari wudu untuk menunjukkan pesan bukan cuma salatnya yang salah, dari wudunya pun sudah bermasalah. Tapi poinnya, setelah selesai Nabi mengajarkan kalimat itu, lalu beliau menyampaikan pesan yang kita ingat sampai dengan sekarang, yang dituliskan oleh Imam Muslim dalam bentuk bab ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Anda bisa bayangkan, sahabat Nabi saja hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, salat di masjid Nabi, tapi cara salatnya tidak seperti diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak bersumber dari sumber yang utama. Kata Nabi, salat Anda bermasalah, silakan ulangi.
Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, sholat bukan di masjid Nabi dan tidak dekat dengan Nabi, lantas merasa benar sholatnya dan tidak belajar sesuai dengan sumbernya, maka ada sesuatu yang harus kita perbaiki di sini. Maka dari itu, baik itu sholat ataupun pelajaran-pelajaran lain, kata para ulama, sepanjang ada petunjuk dari Nabi, sumber yang jelas, maka ambil itu terlebih dahulu, kemudian tuangkan dalam bentuk uraian-uraian sesuai dengan penjabaran ulama-ulama kita di masa dulu. Jelas di sini?